dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat pagi, saya ucapkan selamat kita merayakan Hari Paskah. Kita bersyukur hari ini kita bersama umat-umat Tuhan di seluruh dunia merayakan Hari Kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita. Saya percaya kebangkitan Kristus memberikan kita pengharapan yang baru, bahwa selama ada Tuhan dalam hidup kita, selalu ada harapan bagi kita. Amin. Membangkitkan iman kita kembali, dan kita percaya kuasa kebangkitan Yesus melawat setiap kita, pribadi lepas pribadi. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah hanya Dia satu-satu Tuhan dalam hidup kita. Hanya Dia yang layak kita agungkan. Haleluya Yesus.
merayakan kemenangan iman kami Tuhan. Kami mengingat cinta Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Engkau telah mati bagi kami, tapi Engkau telah bangkit juga Tuhan untuk kemenangan kami Tuhan. Engkau mengalahkan kuasa maut. Dan demikian dengan kami Tuhan. Engkau telah mengangkat kehidupan kami, luar biasa Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah ya Tuhan, segala yang kami buat di pagi hari ini Tuhan, dalam kami merayakan kemenangan iman ini dapat berkenan kepada Tuhan. Pujian sorak-sorai yang kami naikkan kepada Tuhan dari hati kami yang sungguh memuji mengagungkan Tuhan, bersuka cita ya Tuhan. Kami dapat memuliakan Tuhan, membesarkan nama Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Dan di pagi hari ini Tuhan, segala yang terbaik kami mau beri kepada Tuhan. Biar Engkau memimpin ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Engkau yang mengambil alih mulai dari awal pertengahan hingga pada tamatnya. Kuasa Roh Kudus bekerja dengan heran dan luar biasa. Kami menikmati hadirat Tuhan. Kami merasakan jamahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pakai setiap hamba-Mu pelayan altar yang ada untuk melayani Tuhan. Kami menikmati kuasa kasih Tuhan yang ajaib di pagi hari ini. Kami buka ibadah pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Yang bersukacita boleh lambaikan tanganmu. Haleluya. Kita datang di rumah Tuhan karena kita datang dengan hati yang bersukacita. Kita merayakan hari kebangkitan Yesus, merayakan hari kemenangan Tuhan kita. Karena Yesus tidak hanya mati di kayu salib, tetapi pada hari yang ketiga ia bangkit di antara orang mati, membuktikan bahwa dia Allah yang hidup. Amin. Karena dia anak Allah, Yesus namanya. Kita angkat pujian ini. Haleluya. Tebus dosaku
besar yang Engkau kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mengakui Engkau satu-satunya harta yang tak ternilai dalam hidup kami Tuhan. Kami mau selalu untuk memuji Engkau, mengagungkan nama-Mu selalu Tuhan. Haleluya Yesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang
Tuhan Yesus, saatnya kami rindu, kami dilawat dengan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu hidup pagi hari ini, firman-Mu bekerja atas kami pagi hari ini. Firman-Mu melawat kami, meneguhkan iman kami pagi hari ini. Bekerjalah Tuhan lewat firman-Mu, dan kami siap dengarkan firman-Mu. Hamba-Mu ada dalam pengurapan-Mu. Hamba-Mu manusia biasa, tidak lebih dari segumpal tanah liat, hamba yang berdosa. Tetapi semuanya Engkau yang memakainya. Hamba berserah pada pemakaian Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Selamat kita merayakan hari kebangkitan Yesus, atau yang populer dikenal dengan Hari Raya Paskah. Ya. Jadi semua umat Kristen di seluruh dunia hari ini sama-sama merayakan hari kebangkitan Yesus Kristus. Nah, untuk memahami dan memaknai Hari Raya Paskah ini, mari kita akan melihat beberapa pembacaan ayat firman Tuhan. Yang pertama kita baca dulu di dalam Matius pasal yang ke-28. Saya meminta saudari Merit menuntun pembacaan ayat ini. Matius pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-10, kemudian loncat ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Matius 28 ayat yang pertama sampai ke-10. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakan kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ayat yang ke-16, perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditujukan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Berikut kita baca lagi di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 20 sampai ayat 23, dan kita loncat pada ayat yang ke-54 sampai 58.
1 Korintus 15 ayat yang ke-20 sampai 23. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Ayat yang ke-54, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Iya. Saudara, hari raya Paskah ini hari raya yang sangat populer, ya. Tidak hanya pada umat Kristen pada zaman ini, tetapi di dalam Alkitab pun, ya, hari raya Paskah ini hari raya yang populer, ya. Kalau saya pelajari, ada 80 kali kata Paskah itu disebutkan di dalam Alkitab, dan itu ada di dalam 72 ayat. Jadi sungguh hal yang luar biasa, karena kata Paskah itu disebutkan banyak sekali di dalam ayat-ayat Alkitab. Nah, kalau melihat saudara makna dari hari raya Paskah ini mula-mula adalah hari raya orang Yahudi, di mana kata Paskah itu pertama kali disebutkan di dalam Alkitab yang berbahasa Ibrani, yaitu Alkitab Perjanjian Lama, dan pertama kali itu disebut dalam kitab Keluaran, di mana kata Paskah itu diambil dari sebuah peristiwa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir yang didahului dengan beberapa tula. Ya, kita tahu ada berapa tula waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Ada 10 tula. Dan saudara perhatikan tula yang terakhir, tula yang 10, yaitu semua anak-anak sulung di Mesir itu, di tanah Mesir itu harus mati. Dan tula ini seperti wabah, ya, semua harus kena. Tetapi untuk orang Israel ada pengecualiannya. Untuk bangsa Israel ada pengecualiannya, dengan sebuah syarat, orang Israel harus mempersembahkan atau menyembelih anak domba yang dimana darahnya itu dipercikan di depan rumah atau pintu rumah orang-orang Israel sebagai tanda supaya saat datang tula yang akan membinasakan anak-anak sulung, orang-orang Israel itu dilewatkan. Ya, tula itu tidak kena kepada orang Israel. Tula itu dilewatkan kepada orang-orang Israel. Nah, itu awal mula saudara dari Paskah. Ya. Sehingga kalau melihat awal mula ini, maka kata Paskah itu sebenarnya dalam Ibrani, bahasa Ibrani itu disebut dengan kata Pesak, yang dalam terjemahan bahasa Yunani itu disebut dengan kata Pasca. Dalam terjemahan bahasa Inggris digunakan kata Passover, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia melewatkan atau dilewatkan. Apa yang dilewatkan? Yaitu tula kematian anak sulung dilewatkan kepada orang-orang Israel, dengan catatan ada tanda percikan darah, sembelihan anak domba. Nah, maka mulai dari peristiwa ini, orang-orang Yahudi membuat sebuah perayaan untuk mengenang peristiwa ini.
peristiwa di mana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi orang-orang Yahudi itu membuat perayaan dengan berbagai festival-festival Paskah. Sampai sekarang juga bangsa Yahudi di tanah Israel itu melakukan atau melaksanakan perayaan Paskah, tetapi mungkin dengan tanggal yang berbeda, ya, karena mereka pakai sistem penanggalan orang Yahudi, kita pakai sistem penanggalan yang ada sekarang ini. Nah, orang Yahudi dalam mereka merayakan hari Paskah ini, mereka mengingat kembali bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Sehingga perayaan itu atau festival Paskah itu biasanya dilakukan ya mungkin kira-kira seminggu, 7 sampai 8 hari. Di mana perayaan atau festival Paskah itu diisi dengan jamuan makan. Apa yang mereka makan? Yaitu roti tidak beragi. Sehingga perayaan Paskah itu biasa dikenal dengan hari raya roti tidak beragi. Jadi selama seminggu itu orang Yahudi makan roti tanpa ragi. Ya, saudara tahu jo kalau roti tidak pakai ragi. Coba nanti uci baking roti keju, tak usah pakai ragi. Bagaimana itu ada perasa itu. Tapi itu yang dilakukan. Perayaan itu yang dibuat oleh bangsa Yahudi untuk mengenang, ya, untuk mengenang bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi sebenarnya perayaan Paskah ini adalah perayaan milik bangsa Yahudi. Nah, kenapa orang-orang Kristen juga merayakannya? Apakah kita mengenang bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Tidak, saudara. Pada zaman Perjanjian Baru, Pauluslah yang memulai mengadopsi kata Paskah ini dengan memberikan sebuah makna yang baru. Ya. Bagi Paulus, ya, penyembelihan anak domba itu, di mana yang dipercikan di pintu-pintu orang Israel pada saat orang Israel mau keluar dari tanah Mesir, kemudian berlanjut pada perayaan-perayaan Paskah yang setiap tahun orang Israel lakukan dengan menyembeli, ya, anak domba Paskah. Semuanya itu adalah gambaran dari Yesus Kristus yang nanti akan datang, kemudian mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Pauluslah yang memulai gambaran ini, makna ini. Sehingga sekarang orang-orang Kristen memaknai Paskah itu sebagai bagian dari Yesus mati menebus kita, di mana hukuman maut yang sebenarnya diperuntukkan untuk kita yang berdosa, di mana manusia itu harus mati, tapi Yesus mengambilnya. Yesus menanggung kematian hukuman itu. Dan kemudian Yesus bangkit pada hari yang ketiga supaya kita hidup, iman kita tidak sia-sia. Nah, ini makna Paskah, perayaan Paskah bagi kita umat Kristen. Jadi kita adopsi kata ini, tapi kita tinggalkan makna yang sebenarnya. Kalau Paulus melihat bahwa sebenarnya perayaan Paskah pada bangsa Yahudi itu sebenarnya itu gambaran dari Yesus Kristus yang akan hadir nanti. Karena Paulus berkata Yesus Kristus itu sebagai anak domba Paskah. Ya, itu gambarannya, ya. Nah, kita melihat, saudara, apa sebenarnya inti dari Paskah ini. Selain tadi Paulus memberikan gambaran itu, sebenarnya apa tujuan, ya, apa beban dan apa manfaat yang diberikan kepada kita di mana Yesus bangkit dari kematiannya.
Kalau saudara baca saudara di ayat tadi dalam Matius pasal yang ke-28, di sana peristiwa kebangkitan Kristus itu, pada saat terjadinya kebangkitan itu adalah sebuah peristiwa yang mencekam juga. Di mana beberapa wanita yang ada di seputaran kuburan Yesus itu, mereka menjadi takut pada saat Yesus bangkit. Karena ada sebuah gempa bumi yang besar. Saya tidak tahu berapa skala Richter gempa bumi itu, karena gempa bumi itu berhasil ya menggeser batu yang menutupi kubur Yesus. Gempa bumi yang luar biasa. Tetapi setelah mereka mendengar malaikat Tuhan berkata bahwa Yesus telah bangkit, maka orang-orang yang ada pada waktu di seputaran kubur Yesus itu juga bersuka cita. Jadi antara takut dan bersuka cita itu bercampur aduk. Tetapi saudara lihat ya, apa yang Yesus mau dari kebangkitannya. Kalau di dalam ayat yang ke-18 dari Matius 28 tadi, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kalau di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, di sana juga Yesus berkata, ya, kamu akan menerima kuasa ya kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan perhatikan, kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan menjadi saksiku. Peristiwa kematian Yesus sebenarnya Yesus tidak mau melibatkan murid-muridnya. Karena saat Yesus mati, Yesus tidak mau sangkut pautkan dengan pengikut-pengikutnya. Atau Yesus tidak mau supaya kematiannya itu sama-sama juga ditanggung oleh murid-muridnya. Tidak, saudara. Sekalipun mungkin Petrus mau menyangkal Yesus, tetapi Yesus hanya mencela ketidakkonsistenan perkataan Petrus. Tetapi sebenarnya Yesus tidak mempersoalkan saat Yesus ditangkap, kemudian Yesus digiring ya untuk disalibkan. Yesus tidak mempersoalkan murid-muridnya meninggalkan dia, bahkan menyangkal dia. Yang artinya Yesus tidak mau melibatkan murid-muridnya dalam urusan kematiannya. Karena Yesus sadar, ya, Yesus tahu bahwa kematiannya itu adalah urusan pribadinya sendiri. Yesus tidak libatkan murid-muridnya. Kematiannya ini adalah urusan pribadinya sendiri. Jadi Yesus sendirilah yang menghadapi sendiri penyaliban itu. Dia tidak mau libatkan mereka. Bahkan mereka menyangkal Yesus, mereka meninggalkan Yesus. Bersembunyi, Yesus tidak persoalkan. Karena memang penyaliban itu urusan pribadinya. Tidak masalah. Sehingga begitu Yesus bangkit pada hari yang ketiga, Yesus mendatangi dan mencari orang-orang yang telah mengkhianati dia. Yesus cari Petrus, Yesus cari murid-murid yang lainnya. Dan Yesus tidak mempersoalkan mereka menyangkal dia, mereka meninggalkan dia. Karena ini adalah urusan pribadi Yesus. Tetapi ingat, setelah kebangkitannya, nah di sini sudah tidak lagi menjadi urusannya Yesus,
tetapi sudah lagi menjadi urusan murid-muridnya. Yesus mau libatkan murid-muridnya pada waktu itu. Dia kumpul saat dia keluar dari kubur, dia bangkit. Dia katakan kepada sebagian murid-muridnya, tunggu aku di Galilea. Kita akan bertemu dan berjumpa di sana. Karena ada yang saya mau katakan, ada yang saya mau sampaikan. Yaitu kamu akan menjadi saksiku. Yesus libatkan urusan kebangkitannya ini kepada murid-muridnya. Ini tidak lagi menjadi urusannya saya, tetapi juga urusannya kamu. Kamu saya beri tugas, yaitu bersaksi. Saksikan kematian dan kebangkitanku. Saksikan. Karena kebangkitan itu adalah sebuah pemulihan, adalah sebuah pembaharuan hidup. Itu yang Yesus mau tunjukkan dari kebangkitannya ini. Yesus mau supaya orang-orang lain juga ikut melihat, mendengar, bahkan merasakan, bahkan bisa memahami apa maksud kedatangannya, kematiannya, dan kebangkitannya. Supaya mereka juga yang mendengar peristiwa ini, mereka juga menjadi percaya dan diselamatkan. Karena kebangkitan Yesus ini memberi harapan yang baru. Paulus berkata dalam 1 Korintus tadi, coba saudara lihat di dalam ayat yang ke-17, Paulus bilang begini, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Seandainya saja Yesus tidak dibangkitkan, maka murid-muridnya pada waktu itu percaya kepada sebuah orang yang menjadi juru selamat yang mati. Itu sia-sia. Kepercayaan yang sia-sia. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Bahwa Kristus itu dibangkitkan. Sehingga Paulus berkata ayat 20, yang benar seperti ini. Bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Perhatikan ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Apa makna ini? Apa maksud Paulus semua orang yang mati dalam persekutuan yang Adam? Saudara harus tahu, manusia itu membawa dosa turunan. Apa itu dosa turunan? Turunan dari mana itu dosa? Yaitu dari Adam dan Hawa. Saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka manusia itu kehilangan kemuliaan Allah. Maka keadaan manusia itu keadaan manusia dengan hidupnya yang dapat mati. Dan memang kita sampai saat ini membawa dosa turunan itu. Kita adalah manusia-manusia yang dapat mati. Dapat mati. Kita dapat mati. Dan Yesus mengambil rupa sama seperti kita. Menjadi seorang manusia yang sama seperti kita, yaitu manusia yang dapat mati, bukan tidak dapat mati. Ini dosa turunan. Seandainya saja Adam dan Hawa tidak melakukan dosa, maka Adam dan Hawa tidak dapat mati, tidak mengalami kematian. Karena kematian itu akibat dari dosa. Nah, sehingga Paulus bilang karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, yaitu kita memiliki dosa warisan di mana kita dapat mati,
Tetapi dengan kebangkitan Kristus, saudara perhatikan, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Sekalipun kita mati secara jasmani, tetapi satu saat nanti orang-orang yang mati di dalam Yesus, mereka akan dibangkitkan sebagaimana Yesus juga dibangkitkan dan diberikan tubuh kemuliaan, yaitu tubuh yang baru. Nah, karena kita sudah mendapatkan sebuah hak yang istimewa, pemberian yang luar biasa, yaitu kehidupan, maka kita punya beban, saudara, untuk bersaksi kepada orang lain. Saksikan itu Yesus. Memang ada banyak perayaan-perayaan dari kita yang orang-orang Kristen yang sudah agak melenceng dari makna yang sebenarnya. Seperti kalau Natal, anak-anak sekarang itu sudah seperti diindoktrinasi, ya, ditanamkan bahwa anak-anak itu kalau ingat Natal yang dorang cuma ingat kado. Pasti itu. Yang dorang cuma ingat Santa Claus. Santa Claus itu tidak alkitabiah, saudara. Tidak ada dalam Alkitab itu. Kalau makna Natal itu Santa Claus, kado, itu sesuatu yang tidak alkitabiah, tapi lakukan, bisa dilakukan. Tapi kalau kita memaknai hanya sebatas itu, maka kita tidak mendapatkan berkat dari perayaan itu. Seperti Paskah, yang cuma diingat telur Paskah. Kalau semua Paskah ada telur, kalau semua Paskah ada bagi-bagi telur, ya cuma itu diingat. Bahkan ada slogan-slogan yang baru, Happy Easter, ya. Itu sebenarnya Easter itu dari makna yang tidak alkitabiah, itu cuma budaya orang-orang barat, orang-orang Eropa, kemudian diadopsi ke dalam perayaan Paskah umat Kristen. Masih lebih alkitabiah kalau saudara memposting Happy Passover, tapi itu biasanya hanya orang-orang Yahudi. Ya. Selamat Paskah. Tetapi sebenarnya makna Paskah itu bagaimana kita mengingat akan pengorbanan Yesus, dia telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Saya pikir slogan-slogan ini yang kita kumandangkan. Kalau kita kumandangkan itu, maka kita sedang memberikan kesaksian tentang Yesus itu sebagai juru selamat. Daripada slogan Happy Easter, Happy Passover, ya. Lebih baik ada slogan bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit untuk kamu. Dia membawa sebuah perubahan hidup untuk kamu. Karena sebenarnya orang memaksa postingan di medsos hanya ikut-ikut rame. Dia posting begitu, saya juga. Padahal dia tidak tahu apa DP arti, DP makna. Hanya ikut-ikut rame saja, saudara. Mari saudara, anak-anak Tuhan punya beban. Kita beritakan Yesus itu. Kita beritakan apa kedatangan Yesus, apa maksud Yesus mati dan bangkit. Itu yang kita sampaikan. Kita tunjukkan kita bahwa orang-orang yang telah dipulihkan, diselamatkan oleh Tuhan, orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Nah, lewat renungan pagi hari ini, saudara, saya mau mengingatkan kita kembali. Mari, kita ini punya beban, saudara. Yaitu kita ini dengan kebangkitan Yesus, Tuhan mau supaya kita ini menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup. Sekarang kalau pada saat Yesus hadir, ya 2000 tahun lalu secara jasmani, inkarnasi Allah itu ada pada tubuh Yesus. Yesus hidup secara jasmani.
Tapi sekarang bagi anak-anak Tuhan, inkarnasinya Yesus itu ada kepada anak-anak Tuhan, di mana Yesus menjadi daging di dalam kehidupan kita orang percaya. Yang artinya kita membawa diri, kita hidup dalam kejasmanian ini serupa dengan kehidupan kejasmanian Yesus. Di mana sekalipun Yesus dihina, menderita di atas kayu salib, dia tetap sabar dan kuat. Dan itu yang kita tonjolkan di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang telah ditebus oleh Yesus. Mari saudara, lewat renungan pagi hari ini, saya rindu kita bangkitkan ya semangat di dalam kehidupan kita untuk bersaksi. Saksikan Yesus itu kepada orang lain, supaya orang lain juga beroleh keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita angkat satu pujian dan kita renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Haleluya. Kita angkat pujian ini. Haleluya. Haleluya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Amin, haleluya. Dia angkatku jadi anaknya, didamai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian. Mari kita bangkit berdiri semua. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus, haleluya. Dia Yesus telah bangkit bagiku. Yesus telah bangkit bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau rela mati dan saat ini Engkau telah bangkit. Semuanya Engkau lakukan demi kami Tuhan, demi menyelamatkan kehidupan kami. Maka kami belajar untuk menghargai, menghormati pengorbanan-Mu yang mahal itu. Dan kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki beban untuk memberikan kesaksian kepada orang lain bahwa Engkau adalah juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Bagi Dia segala pujian. Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur
Bapak Astian Manggato tuntun kita dalam doa. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lama, sekali lagi selamanya. Haleluya, haleluya. Ya, puji Tuhan, saya yakin, saya percaya firman Allah memberkati kita semua. Saudara diberi kesempatan bawa korban persembahan, tanggat pujian dari Singers. Hanya bagimu Sebab Kau yang layak puja. kami mau bersorak. Tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Terima kasih untuk pengorbanan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya gembala sekeluarga mengucapkan selamat merayakan hari raya Paskah. Tentu Paskah dengan makna bukan lagi makna perjanjian lama, tapi makna perjanjian baru ya. Jadi selamat merayakan hari raya Paskah, yaitu hari raya di mana Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menembus umat manusia. Ya, puji Tuhan. Dan untuk kegiatan pelayanan dan ibadah, saudara bisa lihat di warta jemaat ya. Nah, hari-hari yang berlangsung ini, kalau pada zaman Yesus itu hari-hari kebangkitannya Yesus sebelum dia naik ke surga. Ya, nanti kita akan kembali merayakan hari kenaikan Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan. Tidak ada pengumuman lain lagi. Saya yakin ibadah kita pagi hari ini ibadah diberkati Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah hari ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya
Kami bersyukur kepadamu buat anugerah Tuhan yang besar lewat kebangkitan-Mu yang Tuhan nyatakan bagi kami, di mana Engkau menebus kami, di mana kami percaya kepada Engkau yang hidup, bukan juru selamat yang mati, tetapi kami memiliki juru selamat yang hidup, yang telah bangkit dan telah naik ke surga dan telah mempersiapkan tempat bagi kami Tuhan. Dan kami bersyukur, berterima kasih. Kami menghargai dan menghormati semua pengorbanan Tuhan yang luar biasa bagi kami. Dan di akhir ibadah ini hamba-Mu berdoa dalam perayaan momen Hari Raya Paskah ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa biarlah kebahagiaan kebangkitan Yesus itu ada bagi kami. Kami menjalani hari-hari hidup kami dengan penuh ucapan syukur, di mana kami tahu, kami yakin kami adalah orang-orang yang hidup, orang-orang yang tidak binasa, orang-orang yang tidak mengalami maut. Sehingga hari-hari kami adalah hari-hari yang penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Berkati jemaat-jemaat Tuhan, kuatkan iman mereka hari-hari ini. Sekalipun ada tantangan, ada masalah dan persoalan, tetapi semuanya itu tidak akan membuat mereka kecewa dan putus asa. Semua itu tidak akan menghilangkan kebahagiaan mereka. Tapi kami yakin semuanya itu akan mendatangkan berkat Tuhan yang luar biasa, karena Tuhan menopang dan menuntun kehidupan kami. Berkati setiap rumah tangga jemaat-jemaat Tuhan. Berkati setiap usaha-usaha pekerjaan mereka. Tuhan topang kehidupan pekerjaan usaha mereka. Tuhan yang akan membuat berhasil. Berikan kesehatan, kekuatan bagi jemaat-jemaat Tuhan. Apabila di antara mereka ada yang sakit, apapun sakit penyakit yang mereka sedang alami saat ini, kami percaya, kami berdoa kepada Tuhan, biar Tuhan Engkau lawat sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan mereka. Setiap masalah hidup jemaat-jemaat Tuhan, kami yakin Tuhan sudah menyelesaikan semuanya. Terima kasih Tuhan. Seluruh kegiatan pelayanan ibadah kami di sepanjang minggu ini, kami taruh serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan ambil alih dan campur tangan. Tuhan beri semangat bagi jemaat Tuhan datang bersekutu dan beribadah. Pakai dan urapi kami para pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu, sehingga ibadah-ibadah kami ibadah yang mendatangkan berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami percaya Tuhan melawat kami lewat ibadah Paskah pada pagi hari ini. Mari kita terima berkat Tuhan. Kekasihku jemaat Tuhan sekalian, marilah kita pulang dengan membawa berkat, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus, terlebih kebenaran firman Tuhan tinggal terpelihara di dalam kehidupan kita semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Rama karya bagiku. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, amin.